0852 1247 5667 0852 1247 5667. Itu untuk layanan SMS. Dan untuk PIN BB Anda bisa invite di 2979B275. PIN BB 2979B275. Untuk format kami mengharapkan untuk mencantumkan nama agar memaksimalkan komunikasi kita. Dan kita kembali kepada Efesus pasal 6 ayat 12 dan 13. Berbicara tentang peperangan roh adalah sesuatu yang sangat-sangat dahsyat, sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, sesuatu yang sangat-sangat sengit di dalam kehidupan yang kita lewati setiap hari. Dan selama ini kalau kita perhatikan, banyak orang mengira peperangan roh itu hanya sekedar kalau bicara santet menyantet. Nah itu mereka akan berkata, oh itu bicara tentang roh-roh jahat. Dan juga mungkin ada yang berkata, oh kalau soal dukun, pergi ke dukun, pergi meramal, atau pergi hal-hal seperti itu baru dikatakan itu berurusan dengan dunia roh. Atau mungkin juga ada yang berkata, oh kalau sihir, menyihir, nah itu baru bicara urusan roh. Tetapi sayang sekali pemahaman-pemahaman seperti ini kita perlu luruskan, ya. Ada juga mungkin yang berkata kalau bicara tentang dunia roh itu, oh kalau bicara tentang sesajen, memberikan penyembahan, persembahan-persembahan, baik makanan, pisang, ikan, telur, ayam, itu diberikan, mungkin ditaruh di laut, atau mungkin ditaruh di bawah pohon, atau mungkin ditaruh di depan rumah. Nah itu yang dikatakan selama ini seringkali diidentikan dengan dunia roh. Itu yang diidentikan dengan peperangan roh. Makanya seringkali orang Kristen berkata kalau sudah model seperti itu berbahaya sekali. Kita harus benar-benar minta tutup bungkus kuasa darah Tuhan Yesus. Karena kalau tidak itu berbahaya, karena itu merupakan suatu peperangan dengan roh-roh jahat. Terus juga mungkin ada orang yang berkata kalau misalnya kita bergulat dengan benda antik, percaya kepada hal-hal seperti itu. Nah itu juga tentang bicara tentang peperangan roh atau pertempuran di dalam roh. Itu adalah bagian-bagian kecil dari peperangan roh, pertempuran roh. Bahkan kalau saya boleh tegaskan, sebetulnya itu hanya bicara kulit luarnya. Itu hanya bicara hal-hal yang sangat-sangat mudah untuk dimengerti. Kalau kita lihat ada satu dukun yang kepalanya goyang ke kiri, goyang ke kanan, terus kemudian mulutnya kumur-kumur, dan terus kemudian sembur air. Nah kita sudah tahu, itu nggak perlu dijelaskan terlalu panjang lebar. Itu anak kecil, anak sekolah minggu pun udah tahu, itu dia lagi kesetanan, itu lagi diserang sama kuasa kegelapan. Itu dia lagi manifestasi tentang roh-roh jahat. Atau hal-hal yang sejenis sihir, santet, itu gampang sekali dikenal, ya. Jadi tidak perlu kita sekolah Alkitab 3 tahun dulu, tidak perlu kita ditumpang tangan dulu oleh pendeta besar, tidak perlu kita mendapatkan pengurapan secara khusus dulu baru kita mengerti. Kita lihat begitu aja kita udah tahu, ini lagi kesetanan, ini lagi memasuki dunia roh, dan itu kita tahu itu peperangan roh. Jadi dunia roh itu bukan hanya sekecil itu, bukan hanya sesempit itu. Tetapi berbicara tentang dunia roh itu berbicara sesuatu yang menyeluruh. Ya, sesuatu yang menyeluruh. Jadi kita mesti kenal semua, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dari yang paling kasar sampai yang paling halus kita harus kenal. Baru kita benar-benar memasuki yang namanya wilayah pertempuran yang sesungguhnya, dan kemungkinan untuk kita bisa memenangkan itu bisa. Karena apa? Karena kita mengenali, kita udah tahu dunia roh itu seperti itu. Tapi kalau kita hanya sekedar mengetahui bagian kecil atau mungkin kulit-kulit luarnya, kalau setan bermain di bagian-bagian yang tidak seperti itu, maka orang Kristen akan semuanya KO semua. Ini yang kita perlu pertajam, dan kita perlu gali, kita perlu mengerti secara
secara lebih dalam, bicara tentang pertempuran di dalam roh, peperangan di dalam roh. Kalau bicara tentang peperangan di alam jasmani, itu juga gampang untuk kita siasati, gampang untuk kita ambil solusi. Karena apa? Karena kalau musuh datang dengan jumlah 10 orang, kita tinggal panggil 100 orang. Itu kita sudah pasti menang. Kalau dia bawa pistol, kita bawa senapan yang modern, itu pasti kita sudah menang. Itu gampang untuk mengatasi seperti itu. Kalau kita lihat dia seorang ahli bela diri ban coklat, kita cari saja yang sudah di atas itu. Gampang kok menyelesaikan itu. Dan kita perlu perhatikan baik-baik. Firman Allah melalui Paulus berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi artinya sesuatu yang lebih serius daripada sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak pikirkan. Seperti kalau saya katakan, kalau bicara peperangan di alam jasmani saja, itu kita sudah anggap serius. Kalau orang pakai senjata, itu sudah membuat orang itu sedikit agak gemetar kalau dia tidak punya persiapan perlengkapan yang cukup. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan hanya seperti itu, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak kasat mata. Tetapi ini saya kasih tahu kepada kita bahwa peperangan roh atau roh jahat yang menjadi musuh kita sesuatu yang jauh lebih ganas daripada sekedar pertempuran di alam jasmani. Dan hal-hal ini yang kita perlu pelajari, kita perlu lihat supaya kita benar-benar memasuki keadaan yang memungkinkan untuk kita menjadi pemenang. Karena kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu, kita tidak benar-benar mengerti dunia seperti ini, itu mudah sekali untuk iblis menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Nah, kita perhatikan kalau kita lihat catatan Alkitab yang kita perlu gali pada malam hari ini. Saya ingin beritahu kepada kita bahwa kita memperhatikan gereja mula-mula. Itu perjalanan hidup dari gereja mula-mula. Kalau saya boleh jujur dan apa adanya menyampaikan kepada kita, dan dengan memohon untuk saudara menggarisbawahi di dalam kehidupan ini, bahwa perjalanan para rasul, gereja mula-mula itu hanya seusia para rasul, seusia dari para gereja mula-mula itu sendiri. Setelah para rasul kembali ke pangkuan Bapa, setelah para rasul itu pulang ke surga, kita perhatikan apa yang terjadi. Gereja tertidur. Tidak ada satu aktivitas, tidak ada satu hal yang membuat dunia bisa melihat bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan ada sesuatu yang istimewa. Kok bisa terjadi seperti itu? Padahal kalau kita perhatikan bahwa perjalanan dari gereja mula-mula itu menggoncangkan dunia. Ya, bukan hanya menggoncangkan sesuatu yang lokal atau satu provinsi atau bicara satu desa atau satu kelurahan, tapi bicara pelayanan para rasul itu menggoncangkan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan, lewat pelayanan para rasul, ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan kepada hidup manusia. Melalui bayangan Petrus, ada begitu banyak orang yang sembuh. Cuman kena bayangan saja. Orang sembuh. Orang sakit sembuh pada saat kena bayangan Petrus. Kita melihat hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang begitu ajaib yang terjadi, yang Tuhan nyatakan di dalam dunia roh. Kita perhatikan lewat tangan Petrus ada begitu banyak orang mati dibangkitkan. Lewat pelayanan Paulus ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Hanya melalui sapu tangan Paulus orang bisa disembuhkan. Ada begitu banyak karya Tuhan yang begitu nyata. Tetapi yang saya perlu garis bawahi untuk kita mengerti dan perhatikan,
peristiwa ini tidak bertahan lama. Hanya bertahan sebentar. Artinya, hanya seusia para rasul. Pada saat mereka pulang ke rumah Bapa, pada saat mereka kembali kepada Bapa di surga, gereja tertidur semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena yang saya ingin katakan kepada kita, betapa sengitnya pertempuran di dalam roh. Betapa dahsyatnya peperangan di dalam roh itu. Betapa luar biasanya pertempuran yang terjadi di dalam dunia roh, yang generasi selanjutnya itu tidak mengerti. Mereka tidak sadar. Sehingga apa? Sehingga generasi selanjutnya, setelah para rasul, gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja tidak bisa berkutik sama sekali. Karena kita perhatikan bagaimana gereja disandra dan ditawan oleh kekuatan roh-roh jahat. Oleh sesuatu pemerintah-pemerintahan di udara. Sehingga mulai terjadi penyelewengan, terjadi penyimpangan di dalam gereja. Terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di dalam gereja. Yang seharusnya, kalau seandainya generasi selanjutnya itu mengerti tentang peperangan di dalam roh, maka saya percaya catatan Alkitab, catatan sejarah akan terus menulis seperti apa yang pernah terjadi di dalam pelayanannya Paulus, seperti apa yang pernah terjadi di dalam pelayanannya Petrus. Tetapi kita memperhatikan, sayang sekali, karena gereja tidak memasuki, tidak mengerti, tidak melihat dunia roh